Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Belajar di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika pengolahan data tentang cara menyajikan data. Masih bersama Anisha Kusniadi. Mari kita mulai belajar untuk hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana cara membaca data. Hari ini kita akan belajar cara untuk menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Ingat kembali cara menyajikan data yang telah kamu pelajari di kelas 4. Perhatikan contoh data berikut ini. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Dari data tersebut kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel. Lalu, bagaimana langkah-langkah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel? Langkah yang pertama adalah tentukan data terendah dan data tertinggi. Berdasarkan data tersebut, kita menemukan bahwa data terendahnya adalah 5 dan data tertingginya adalah 10. Tuliskan data urut dari yang terendah. Dan langkah yang ketiga adalah hitunglah banyak setiap data dengan menggunakan turus. Dari data tersebut, kita dapat menampilkannya dalam tabel seperti berikut ini, di mana nilai 5 didapatkan oleh 2 siswa, nilai 6 sebanyak 6 siswa, nilai 7 sebanyak 8 siswa, nilai 8 oleh 6 siswa, nilai 9 sebanyak 6 siswa, dan nilai 10 adalah 4 siswa. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ingat kembali bahwa dalam diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan tabel data penjualan buku di toko makmur sebagai berikut. Pada bulan Januari, banyak penjualan sebanyak 25 dan seterusnya. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel tersebut? Langkah yang pertama adalah menentukan gambar yang akan kamu buat. Karena di sini tentang penjualan buku, kita bisa membuat gambar berupa gambar buku. Tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Kita bisa menggunakan kelipatan 5 atau kelipatan 10. Karena data yang kita ambil adalah data berupa kelipatan angka 5. Dan yang ketiga adalah ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut ini. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, yaitu bulan dan banyak penjualan. Kita tetapkan bahwa gambar buku penuh itu adalah sebanyak 10 buku dan gambar buku separuh atau setengahnya adalah sebanyak 5 buku. Sehingga pada bulan Januari sebanyak 25 siswa, maka kita akan menggambar 2 buku dan 1 buku yang hanya berupa potongan. Bulan Februari sebanyak 40 buku, kita bisa menggambar 4 buah buku. Bulan Maret sebanyak 45 buku, maka kita bisa menggambarnya ke dalam 4 buku yang utuh dan 1 buku yang berupa potongan. Pada bulan April, 1 buku penuh dan 1 potongan buku, sehingga 15 buku didapatkan pada bulan April. Pada bulan Mei, sebanyak 50 buku, kita menggambarnya dengan 5 buah buku berukuran utuh. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kamu juga sudah belajar cara menyajikan data dalam diagram batang di kelas 4. Coba ingat kembali ya. Perhatikan penjualan buku di toko makmur seperti pada contoh yang sebelumnya. Langkah-langkah untuk membuat data dalam bentuk diagram batang adalah 1. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. Tuliskan nama bulan di sumbu mendatar dan banyak penjualan di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan antar bilangan yang tepat. Buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Pastikan jarak setiap data atau jarak setiap persegi panjang adalah sama.
Sehingga kita bisa menyajikannya dalam diagram batang seperti berikut ini. Di mana pada bulan Januari sebanyak 25, jadi untuk persegi panjangnya berada di antara angka 20 dan 30. Pada bulan Februari sebanyak 40, bulan Maret sebanyak 45, berada di antara angka 40 dan 50. Bulan April sebanyak 15 buku, berarti berada di antara angka 10 dan 20, tepat di tengah-tengahnya. Dan bulan Mei berada di antara 50 dan 60, karena penjualan pada bulan Mei sebanyak 55. Dan yang keempat adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, untuk membuat diagram garis diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Masih menggunakan data tentang penjualan buku di toko makmur. Berikut langkah-langkah pembuatan diagram garis. Buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Kita dapatkan gambar seperti berikut ini. Bulan Januari sebanyak 25, Februari sebanyak 40, Maret 45, April 15, dan Mei sebanyak 55. Dari kelima titik ini kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus. Dan yang kelima adalah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Masih menggunakan data penjualan buku di toko makmur. Pahami cara pembuatan diagram lingkaran sebagai berikut. 1. Tentukan dulu jumlah seluruh data, yaitu 25 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 15 ditambah 55, sama dengan 180. Langkah yang kedua, tentukan besar sudut setiap bulan. Pada bulan Januari, menjual sebanyak 25 buku. 25 per 180 dari jumlah seluruh buku yang terjual, kita kalikan 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu adalah sebesar 360 derajat. Sehingga bulan Januari tergambar pada diagram lingkaran sebesar 50 derajat. Dengan cara yang sama, bulan Februari 80 derajat, bulan Maret 90 derajat, bulan April 30 derajat, dan bulan Mei 110 derajat. Selanjutnya, buatlah lingkaran lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang kita peroleh sebelumnya. Gunakan busur derajat agar tepat mengukur sudut yang sesuai dengan data. Langkah yang terakhir, jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Berdasarkan data, kita akan bisa menggambarkan diagram lingkaran seperti berikut ini. Pada bulan Januari sebesar 14%, Februari 22%, bulan Maret 25%, bulan April 8%, dan bulan Mei 31%. Dari hasil persentase ini kita dapatkan dengan membandingkan besar derajat dengan satuan persen, yaitu 100%. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah dengan tak lupa menjaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa lagi pada esok hari ya. Semangat terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.